selamat datang di Foresight. Yazi di sini dan inilah Foresight. Oke, di sini gua akan masuk ke episode SCDAWY. Sharing, caring, daring, anything with Yazid. Di sini gua akan membahas tentang mari berkomunikasi dengan sejarah gitu. Gua agak merinding nih. Gini, Bung Karno pernah mengatakan jas merah gitu loh, jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu. Gua melihat bahwa perbedaan sejarah dengan cerita adalah tentang momentum yang terjadi, tentang peristiwa yang menghebohkan, dan tentang peristiwa yang bisa mengubah peradaban, tentang apa yang diucapkan adalah apa yang sejatinya akan menjadi pembekalan di masa depan. Mari berkomunikasi dengan sejarah, bahwa kemudian kita menyadari bahwa gak mungkin ada kehidupan kalau gak ada sejarah gitu loh. Ngerti gak maksud gua? Maksud gua gini, sejarah akan mengajarkan kita bahwa yang lalu adalah sesuatu yang mungkin bisa terjadi lagi di masa depan, atau mungkin bisa jadi pembelajaran, atau mungkin bisa mengambil hikmah dari itu. Mari berkomunikasi dengan sejarah. Menurut gua Indonesia begitu panjang dengan sejarah, dalam artian banyak peristiwa yang menjadikan negara republik ini atau republik ini menjadi menjadi merdeka gitu. Bahwa kemudian berkat sejarah juga kita bisa mengenal, bisa ilmu pengetahuan bisa beradaptasi, bisa berdinamika dengan kehidupan di masa depan. Isaac Newton dengan penemuan hukum Newton 1, 2, 3, Niels Bohr, Nikola Tesla, Pele, Maradona, siapapun itu, Walt Disney, yang menurut gua penting untuk berkomunikasi dengan sejarah. Bung Karno dengan Bapak Proklamator Indonesia, lidah penyambung rakyat, adalah bagian-bagian dari tonggak sejarah yang kita nggak bisa melupakan itu. Kita nggak bisa tidak bisa semudah itu untuk tidak mengingat peristiwa itu gitu. Mari berkomunikasi dengan sejarah dalam artian ketika gue percaya bahwa sejarah itu akan menjadi kekuatan di masa depan terhadap arah peradaban manusia. Mari berkomunikasi dengan sejarah. Maksud gue, Bandung menjadi kota fashion, menjadi kota maju, salah satu dari 5 kota maju setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung, lebih banyak memiliki sejarah, lebih banyak memiliki peristiwa yang menjadikan Bandung kota fashion. Ya, Bandung pada waktu itu dijajah oleh kolonialisme karena peristiwa di Jakarta di tahun gue lupa ingat, pokoknya di Jakarta itu terjadi malaria deh, penyakit besar-besaran yang menyebabkan pemerintah kolonialisme itu memindahkan ibu kotanya, dan Bandung lah menjadi ibu kota penjajah lah pada waktu itu, ibu kota kolonialisme. Ya, menurut gue kalau Bandung pada waktu itu tidak menjadi ibu kota, tidak ada sejarah itu, menurut gue Bandung gak akan semaju itu. Misalkan nih, kolonialismenya terjadi di kota Sukabumi misalkan, atau di kota Banjar Patroman, atau di kota Garut, atau di kota yang lainnya misalkan, ya menurut gue Bandung gak akan pernah seindah itu sih. Bahwa kemudian ada istilah Bandung diciptakan saat Tuhan tersenyum, gue gak tahu ya, itu nggak, maksud gue gini, gue gak tahu quotes itu timbul dari mana. Cuman
Menurut gua salah satu Bandung menjadi daya tarik wisata, dan mungkin pada waktu itu kolonialisme pindah ke Bandung ya karena cuaca, ya karena iklim. Apa yang sejatinya Bandung yang asli adalah di Kerapiak, daerah kabupaten lah, daerah kolot pokoknya, adalah menjadi ibu kota di daerah yang sekarang Gedung Sate, daerah apa itu tuh, bukan Riau, Candi Ponegoro, daerah situ itu menjadi masa depan yang dulunya itu hutan belantara dan lain sebagainya, yang melahirkan ITB, kampus besar gitu, bangunan Art Deco begitu banyaknya di Bandung. Nah, itu sejarah. Ya menurut gue mari berkomunikasi dengan sejarah bahwa kemudian lahirnya daerah istimewa Yogyakarta aja dari peristiwa sejarah, terlepas apapun itu ceritanya, terlepas apapun itu kontroversinya, ya inilah sejarah gitu loh, yang bisa merubah arah peradaban manusia, yang bisa membuat peradaban lebih maju. Bahwa kemudian gue percaya kalau nggak ada sejarah gak akan ada masa depan sih. Ya gini deh, gue salah satu orang yang percaya terhadap sebuah proses ya, bahwa kemudian proses itulah yang melahirkan serangkaian hasil, dan mungkin cerita sejarah itu yang membuat bisa memunculkan hal-hal baru nih masa depan. Ketika kita berpikir bahwa oh iya ya suatu saat kita akan bisa berkomunikasi jarak jauh nih, melihat, dan lahirlah video call. Padahal kan tidak serta-merta video call langsung aja video call, enggak. Jaringan aja kan dari 1G, 8G, 3G, 4G, sekarang 5G gitu. Revolusi industri aja dimulainya dari 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 1.0 to 2.0, 3.0, 4.0 gitu. Maksud gue, revolusi industri adalah sejarah pada waktu itu. 1.0 teknologi mesin uap, 2.0 ditemukannya listrik, 3.0 majunya ke internet dan komputer, 4.0 dengan big data. Itu adalah serangkaian proses sejarah yang mungkin akan menjadi cikal bakal lahirnya teknologi-teknologi baru lagi. Mari berkomunikasi dengan sejarah. Menurut gue penting kita untuk belajar sejarah, entah itu sejarah peradaban Islam, entah itu sejarah peradaban Kristen, entah itu sejarah peradaban manusia, entah itu sejarah peradaban industri, apapun itu yang melibatkan peristiwa yang terjadi di masa lalu adalah sebuah sejarah. Mari berkomunikasi dengan sejarah, bahwa kenapa sih gini loh, sejarah mengajarkan kita bahwa pernah ada sesuatu, pernah terjadi, pernah menjadi kenyataan di masa lalu, untuk kita belajar bahwa hal itu adalah menjadi pembelajaran. Jangan mudah melabilisasi hanya karena perbedaan gitu loh. Bahwa kemudian ini menurut sudut pandang gua, berdasarkan sumber yang gua baca, Indonesia yang dulunya Nusantara itu menjadi Indonesia itu karena sejarah, karena perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan republik ini. Apakah mereka melihat agama? Tidak. Apakah mereka melihat ras? Tidak. Apakah mereka melihat suku? Tidak. Apakah mereka melihat etnis? Tidak. Mari berkomunikasi dengan sejarah. Mereka memerdekakan republik ini untuk apa? Untuk menjadi satu kesatuan. Bahwa kemudian menjadi ada lahirnya Pancasila, menjadi adanya Bhinneka Tunggal Ika, menjadi adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, undang-undang, dan lain sebagainya. Mari berkomunikasi dengan sejarah. Maksud gua Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu itu. Maksud gua tuh bukan Mejikuhibiniu menjadi satu warna, bukan, tapi hidup berdampingan gitu loh. Dalam artian gini, Indonesia dengan beribu pulau menjadi satu itu, menjadi satu apa? Menjadi satu Indonesia, menjadi merah putih, tidak menjadi merah putih biru, enggak.
tapi menjadi nilai yang memiliki kekuatan yang begitu powerful. Mari berkomunikasi dengan sejarah. Menurut gue penting sekali ketika kita bisa belajar dari sejarah. Ketika Bung Karno mengatakan jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah, adalah bukti bahwa sejarah memiliki kekuatan yang menurut gue abadi untuk masa depan. Karena berkat sejarah kita bisa belajar apa yang pernah, keburukan apa yang pernah terjadi, sehingga kita mencoba untuk menghindari keburukan itu, mencoba untuk belajar bahwa ini loh buruk, ini loh tidak baik. Itu menurut gue dari sejarah, dari masa lalu. Ya gini deh, kita ambil contoh Jack Ma lah ya. Jack Ma dia belajar dari sejarah. Dia 10 kali gagal masuk Harvard dan lain sebagainya, dengan semua banyak kegagalannya. Dia gagal menjadi karyawan KFC, nggak tahu KFC atau McDonald ya, pokoknya itu dia menjadi satu-satunya orang yang gagal, dan dia belajar dari sejarah. Dan we never know, ternyata Jack Ma menjelma menjadi raksasa yang powerful di bidang bisnis. Dia menghadirkan Alibaba gitu. Mari belajar, mari berkomunikasikan sejarah, bahwa kemudian Steve Jobs dengan Apple-nya dia pernah dikeluarkan hanya karena berbeda ide dengan investornya. Tapi apa daya, Steve Jobs tetap mencintai Apple. Dia dia menghadirkan, menciptakan Next, dan pada akhirnya Apple balik lagi. Sebegitu mencintainya Steve Jobs terhadap sejarah. Mari berkomunikasi dengan sejarah. Bung Karno begitu sangat presisi terhadap arah peradaban baru, sang proklamator untuk memerdekakan Indonesia. Dalam artian, mari berkomunikasi dengan sejarah. Bung Karno menjadi titik balik kebangkitan arah peradaban yang sekarang Indonesia. Mari belajar dari sejarah dengan legasi Bung Karno, bahwa Indonesia ini kuat, Indonesia ini beragam, Indonesia ini beragam bukan seragam, Indonesia ini bineka bukan boneka gitu. Indonesia ini bersatu padu gitu. Mari belajar, mari berkomunikasi dengan sejarah, bahwa kemudian mari kita menghargai apa yang telah sejatinya telah menjadi pilihan gitu. Pilihan seseorang tentang beragama, bahwa kemudian dia memilih agama yang dia anut Kristen misalkan, ya hargai mereka gitu loh, hargai keyakinan mereka. Bahwa mereka yang beragama Hindu, bahwa mereka yang beragama Buddha, bahwa mereka yang beragama Islam, mari kita hargai keberagaman itu. Sekalipun yang tidak beragama, mari menghargai mereka gitu. Bahwa itu adalah pilihan hidup dan hak hidup mereka. Kita nggak bisa mengintervensi. Emang kita siapa gitu loh. Kita nggak bisa menghakimi. Emang kita siapa gitu. Mari berkomunikasi dengan sejarah, bahwa kemudian berkat adanya sejarah kita bisa beranjak dari apa yang sejatinya telah menghidupkan kita dari sesuatu yang pernah terjadi. Mari berkomunikasi dengan sejarah. Menurut gua burung phoenix aja harus terbakar gitu untuk dapat bangkit dari abu. Semua orang yang pernah gagal menurut gua memiliki cerita dan versi masing-masingnya. Tiap orang bawa cerita masing-masing. Bahwa kemudian dia bisa hadir di masa depan itu karena dia tahu apa yang sejatinya telah menjadi sejarah di kehidupan dia di masa lalu. Itu. Gue tutup dengan
quotes Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu. Terima kasih sudah menonton video gua. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Selamat ketemu di video selanjutnya. Yazi di sini dan inilah Forset. Dadah.